Klik via streaming di www.abdipersadafm.co.id. Inilah Dialog Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan Persada di mana saja Anda berada. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Wah, senang sekali saya Rini Mas Kanari hadir di siang hari ini, spesial sekali untuk mendatangkan tamu yang spesial pastinya ya di kabin siar Abdi Persada FM. Di edisi hari ini hari Rabu 29 Mei 2024. Tamu spesialnya kayaknya udah pada penasaran juga ini siapa. Dan Anda bisa saksikan juga melalui akun YouTube kami di 104,7 FM Channel. Langsung saja saya ingin menyapa kita kedatangan wakil rakyat dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ada Bapak Muhammad Yani Helmi atau Paman Yani. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Paman? Alhamdulillah hari ini baik dan sehat. Ikut berbahagia pada kegiatan hari ini. Iya, kita senang sekali karena hari ini momen yang sangat spesial juga yang diadakan oleh Abdi Persada FM, pelantikan direktur baru ya Paman ya. Betul. Untuk periode 2024-2029. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena Paman Yani ini bukan saja wakil rakyat saat sekarang di Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, tapi beliau juga direktur di periode 2016-2018. Betul. Dan sampai sekarang ini masih support dengan Abdi Persada FM. Alhamdulillah semua memang kehendak Tuhan bahwa periode tersebut mulai 2016 ke 2018 itu saya didaulat untuk menjadi direktur di Abdi Persada. Tidak lain tidak bukan adalah karena radio ini mesti harus banyak berbenah gitu. Nah alhamdulillah selesai 2018 masa tugas disambung oleh direktur yang kemarin sampai dengan masa baktinya juga sudah selesai sekian lama, dan hari ini disambung lagi dengan direktur yang baru. Nah berkesempatan hari ini di tengah kegiatan daripada kedewanan kami harusnya selesai dari ini kita langsung berangkat ke Kota Baru untuk melaksanakan kegiatan kedewanan dalam rangka sosialisasi Perda. Jadi hari ini menyempatkan diri ke sini, menyempatkan diri bersama istri. Tentu saja ya kita udah lama tidak ketemu, saling kangen ya. Dan juga tadi ada Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Asisten, Pak Kadis juga dari Kominfo dan kawan-kawan lain banyak sekali. Nah akhirnya silaturahmi ini terjalin. Inilah pentingnya kegiatan hari ini, selain kita melantik Dewan Direksi yang baru, artinya kita juga sekalian silaturahmi. Benar sekali, karena ini bentuk sinergitas ya Paman ya. Betul. Karena tema hari ini, walaupun singkat ini kita ngobrol dengan Paman Yani, wakil rakyat ya. Ini temanya sinergitas DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan media LPPL Abdi Persada FM. Iya, hari ini kalau melihat dari sinergitas, itu saya rasa menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama dalam kita membesarkan media ini bukan hanya tugas Abdi Persada sendiri, tapi dalam hal ini legislatif, eksekutif juga bersama kita membesarkan media kita karena ini adalah corong pemerintah untuk ke masyarakat. Betul. Sehingga apapun informasi yang barangkali didapatkan itu wajib diinformasikan kepada masyarakat kembali. Artinya sinergitas dari DPRD sendiri ke media pemerintah ini Paman ya, untuk Radio Abdi Persada FM ini supportnya luar biasa juga ya. Harusnya begitu karena dengan dukungan daripada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami juga di legislatif itu ya kita sama-sama membangun media ini supaya lebih besar ya. Feedbacknya adalah ya keuntungan ke warga masyarakat kita. Mungkin daya jangkaunya, kualitas siaran dan lain sebagainya kan mesti harus ditingkatkan gitu. Betul. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya dia merasa benar-benar tidak jalan sendiri. Ya, karena ini adalah media pemerintah, sama-sama gitu loh. Perlu dukungan. Makanya tadi ada beberapa usulan-usulan yang bagus yang kedepannya akan lebih
membuat Abdi Persada tambah besar dan juga keuntungannya di kita adalah sebagai masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akuntabel. Ini diperlukan media yang memang bisa bergerak cepat memberikan informasi yang tepat pula. Karena kalau informasi itu tersampaikan setelah kejadian sekian hari, sekian lama, itu berita jadi basi. Betul. Sementara kan media sosial dan lain sebagainya banyak. Tetapi kadang media sosial ini tidak bisa 100% kita bisa ambil kebenarannya. Iya. Ada malahan bahkan yang hoax. Nah, Betul. media pemerintah ini memberikan informasi yang pasti dan jelas. Ini kenapa kita mendorong Abdi Persada bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah ini Masya Allah nih Paman, 2016-2018 artinya sudah beberapa tahun ya Paman tidak lagi di radio Abdi Persada FM. Tapi kecintaan dengan Abdi Persada FM ini masih terus disalurkan ini ya ke seluruh karyawan atau juga ke lembaga ini sendiri. Kalau dilihat nih Paman, kemajuan apa saja nih yang sudah Paman lihat nih dari Paman kemarin 2016-2018, sekarang udah 2024 nih. Ya. Saya hanya menonggakkan tonggaknya, ya kalau landasannya lah ya. Setelah semasa tugas saya ini kan harapannya take off. Yes. Ini sudah take off sebenarnya. Ayo terbang sejauh mana. Sehingga ketika saya tinggalkan media ini di tahun 2018 kemarin hingga sampai 2024, capaiannya udah sangat luar biasa. Makanya saya kadang tidak melewatkan ketika Abdi Persada menggelar acara kegiatan ulang tahun kah atau apa. Saya pengen tahu sejauh mana sudah media ini berkembang, karena bagaimanapun juga saya adalah bagian di masa lalu daripada pembentuk sistem ya dulunya ya. Bikin sistem di dalamnya yang alhamdulillah hari ini benar-benar menjadi acuan dan landasan supaya media ini benar-benar memberikan arti untuk warga masyarakat kita di Kalimantan Selatan. Nah ini kabar baiknya, dari kemarin juga info-info pemberitaan juga banyak. Kita akan menambah jangkauan siaran. Ini juga sampai ke legislatif ya Paman ya. Ya, harapan kami adalah Abdi Persada tidak hanya melayani wilayah Banjarbaru, katakanlah Banjarmasin atau Kabupaten Banjar dan Tanah Laut, tetapi juga informasi ini harusnya seluas-luasnya diterima di Kalimantan Selatan. Ya. Memang ada halangan, saya dengar hambatan dari Balmon ya, bahwa memang ada jangkauan yang hanya terbatas gitu loh. Tetapi sebagai sama-sama plat merah ya, adalah barangkali karena ini bukan jualan di sini ya. Di sini tidak profit yang kita bangun. Tetapi adalah informasi kepada masyarakat di Kalimantan Selatan. Ya, walaupun barangkali harus yang seperti apa, tapi tetap kita harus mengikuti regulasi yang ada. Tetapi barangkali ada hal-hal yang misalnya dengan plat merah ini jangan terlalu jangan terlalu kaku gitu. Sehingga aturan tetap, tetapi barangkali ada hal yang bisa ini karena ini informasi yang harus diterima oleh masyarakat dan masyarakat menginginkan ini. Saya rasa aturan itu bukankah harusnya dibikin itu untuk kemaslahatan umat atau masyarakat kita. Nah, harusnya aturan itu berpihak kepada masyarakat. Jadi informasi yang diberikan oleh Abdi Persada kepada seluruh warga masyarakat di Kalimantan Selatan itu keharusan. Karena memang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena dibutuhkan, bukan hanya sebuah media yang jadi terus itu disilahkan jalan sendiri, tetapi ini adalah media yang memang diinginkan masyarakat dan informasi yang jelas itu yang pengen diminta sama masyarakat. Katakanlah contoh, hari ini kami melaksanakan kegiatan pembahasan perda perundang-undangan. Nah, masyarakat harus terinformasi bahwa apa yang sudah dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat itu ada pekerjaan yang sedang segera waktu, dan mungkin barangkali saya pernah dikasih jadwal itu hanya 2 bulan saja perda yang harus selesai, tetapi tidak perda yang benar tidak rancu ya dengan aturan-aturan di atasnya. Nah, ini kan perlu pemikiran yang luar biasa gitu. Sementara masyarakat di luar kan tidak tahu dewannya bekerja apa. Tetapi berkat media ini tersampaikan ke masyarakat secara luas. Itulah keuntungan daripada media ini. Seharusnya kita sinergitas tadi. Kalau kita membangun sinergitas ini bukan hanya sekedar barangkali Abdi Persada mengudara terus itu selesai, tidak. Tetapi ada hal-hal yang efeknya baik yang bisa tersampaikan kepada masyarakat daripada informasi pembangunan
yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi beserta Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, artinya walaupun sebagai media pemerintah, tidak hanya yang di pemerintahan di eksekutif saja nih yang menjadi promosi atau jualan media pemerintah Abdi Persada ini ya. Nah ini dia, media ini juga adalah sarana juga menyerap aspirasi daripada masyarakat. Betul. Contoh misalnya, telah terjadi sebuah kebakaran hebat katakanlah di satu tempat. Nah kerusakan yang ditimbulkan adalah bukan hanya kerugian harta benda, tetapi juga banyak hal yang mungkin kehilangan. Dalam hal ini informasi yang segera tersampaikan juga ke pemerintah. Makanya barangkali informasi pembangunan dan informasi dari masyarakat juga mestinya harus imbang. Ya, katakanlah hari ini seperti yang saya sampaikan tadi telah terjadi kebakaran. Dulu di masa lalu kan kita pernah terjadi banjir di Kalimantan Selatan. Ya, banjir besar. Ini proaktif kan media ini. Nah inilah bentuk daripada bukan hanya kemudian ini kewajiban daripada media mengangkat di mana daerah-daerah yang mungkin tidak terbantukan. Informasi ini bisa cepat sampai ke BPBD, provinsi Kalsel ataupun juga ke kabupaten kota yang ada di sekitar gitu. Ya kita tahu memang Abdi Persada punya keterbatasan dengan manpower ya. Tidak semua kabupaten kota ada barangkali wartawannya. Tapi saya rasa dengan jejaring Abdi Persada, saya rasa informasi apa yang barangkali di kabupaten bisa terinformasikan juga di sini. Entah itu melalui kerjasama antara media LPPL ini dengan LPPL di kabupaten kota. Karena kalau tidak salah kan kita punya ID Persada ID. Nah itu seluruh informasi Indonesia. Seluruh Indonesia bahkan. Nah ini kan informasi yang benar-benar bisa terpercaya dan bisa didengarkan oleh masyarakat untuk menambah pengetahuan. Bukan hanya Kalimantan Selatan tapi juga Indonesia. Betul. Artinya nanti informasi-informasi dari daerah bisa sampai keluar sana juga ya, melalui media Abdi Persada ini. Nah ini kan kerennya kan kalau ditanya sejauh apa perkembangan Abdi Persada selesai jabatan saya 2018 kemarin, inilah bukti daripada pekerjaan direksi yang masa lalu hingga masa saat ini. Nah ini ke depan ada direksi baru lagi. Yang kita harapkan ialah media ini harus terus berkembang. Ya, tetapi juga ada hal yang kadang terlupakan oleh kita. Apa tuh, Pak? Bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh media ini. Nah itu kan ini media ini memang tidak bisa sempurna seperti apa yang kita inginkan ya. Tetapi kadang-kadang di luar sana tuh berpikir ini kan media pemerintah begini-begini harusnya begini. Betul. Mungkin SDM bisa lakukan itu yang di dalam ini. Tetapi secara fasilitas dan sebagainya kan butuh dukungan. Nah inilah sinergitas antara Abdi Persada dengan Dewan. Betul sekali. Yang mungkin barangkali aspirasi dari lembaga ini kita bisa sampaikan dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2024 kita terus berjalan ini Paman. Radio Abdi Persada juga terus berjalan maju, berkembang, fasilitasnya juga mudah-mudahan selalu bertambah setiap tahunnya. Kalau kemarin itu sempat masih di zaman Paman Yani juga nih ya, di 2018 ini pengennya radio ini tidak hanya didengar tapi juga dilihat dan kita nyambungnya ke platform YouTube. Sekarang kira-kira kalau kita nyambungnya langsung ke televisi gimana nih Paman? Abdi Persada bagaimana nih? Dari tahun jabatan saya 2017 menuju 18 itu kita memang sudah menginginkan TV untuk Provinsi Kalimantan Selatan yang nanti leadingnya adalah Abdi Persada. Jadi pembahasan ini sebenarnya sudah lama. Pak Gubernur juga inginkan selaras dengan kita bahwa mestinya Abdi Persada lebih jauh berkembang gitu. Nah ini tugas direksi yang baru ini nanti bagaimana lompatan yang jauh itu bisa kita capai. Di masa saya belum tercapai tapi sebenarnya sudah dianggarkan tapi tidak dilaksanakan. Di periode kedua direktur kemarin juga harusnya dilaksanakan tapi tidak karena ternyata anggarannya ini kan susah juga kita dapat. Apalagi terkendala COVID kemarin. Betul. Banyak refocusing dan sebagainya macam dana pemerintah kita ini. Tapi direksi yang ada sekarang hari ini bagaimana bisa memikirkan ke depan seperti apa. Tetapi saya rasa ya apa yang mendesak dulu hari ini yang perlu yang perlu kita akomodir.
Ya. Ada yang prioritas. Ada skala prioritas. Kalau TV barangkali kita andak di sini, saya rasa dengan ruangan yang mungkin terbatas, saya rasa tidak mampu. Tidak representatif sepertinya. Tidak representatif. Mesti harus studio dan lain sebagainya, mesti harus ada. Nah, ini diperlukan tempat yang baru. Bangunan baru dong. Bangunan yang baru yang bisa mengakomodir segala kepentingan yang ada di sana. Dan saya sebagai anggota Dewan Legislatif daerah Provinsi Kalimantan Selatan ikut mendorong ini. Kalau usulannya memang ada, kita wacanakan boleh diwacanakan, tapi harus ditindaklanjuti. Jadi nanti gayung bersambut saja. Kembali lagi ke judul ini, sinergitas. Nah, kami berharap nanti direksi melakukan lompatan-lompatan ini. Apa dulu yang skala prioritas? Karena ingat, anggaran pemerintah ini kan juga terbatas, ya. Ada skala prioritas yang harus kita laksanakan, yang ini nanti dulu. Nah, melihat anggaran kita, berangkat dari kisah tersebut, jadi kita harus melaksanakan apa skala prioritas dulu yang harus kita bangun. Ya. Contoh, tahun ini kita akan bangun tower kan. Nah, tower ini dibutuhkan sekali karena memang tower yang ada ini memang tidak layak untuk sebuah radio seperti Abdi Persada. Karena saya lihat juga kalau ditiup angin kadang lari ke kanan ke kiri kemana-mana. Sementara kadang juga yang persoalan inti sebenarnya di media ini adalah lampu. Iya, listrik dia. Nah, ini yang harus dipikirkan juga oleh pemerintah. Karena Dewan Perwakilan Rakyat itu menerima informasi sering biarpatnya listrik di perkantoran ini ataupun juga di Abdi Persada. Iya. Ini harus kita pikirkan bersama bagaimana radio ini bisa, investasi yang sudah diberikan oleh pemerintah ya ke Abdi Persada itu tidak sia-sia. Kalau sering-sering seperti ini terjadi, saya takutnya nanti media ini alat-alatnya rusak. Ketika rusak berarti dia tidak bisa mengudara. Lah, informasi dari pemerintah bagaimana cerita tidak mau disampaikan secara baik ke masyarakat. Jadi saya rasa direksi yang ada hari ini banyak punya PR. Saya sudah memberikan advis, mesti harus segera didiskusikan lengkap pemerintah provinsi dengan Abdi Persada melalui Diskominfonya, supaya duduk bersama untuk membahas ini harusnya seperti apa. Kalau terus-terusan begini, tidak menutup kemungkinan besok pun Abdi Persada tidak bisa mengudara. Karena alatnya sudah sering rusak karena korslet terjadi di internalnya. Ini yang membahayakan Abdi Persada dalam waktu dekat ini. Ya, nah ini segera harus didiskusikan dengan pengambil kebijakan. Undang juga PLN-nya. Iya, jadi Paman ini, waduh ini selain Paman juga dengar aspirasi dari Abdi Persada mungkin juga langsung disampaikan ya. Kalau biasanya di sini Sabtu Minggu itu biasanya nggak bisa siaran, itu bukan karena kami off-kan pemancar ya Paman ya, tapi karena memang kondisi listrik yang tiba-tiba mati gitu. Nah, ini semua mungkin tidak memahami, mungkin juga masyarakat di luar sana mungkin tidak mengerti bahwa ada informasi-informasi yang tidak bisa tersampaikan karena pada hari Sabtu dan Minggu yang sering terjadi pemadaman listrik tiba-tiba itu penyebabnya. Sehingga Abdi Persada tidak bisa mengudara, otomatis berita-berita yang mau kita siarkan juga terhambat. Betul. Walaupun katakanlah kita masih punya media lain, artinya media sosial lainnya untuk memberikan informasi. Tetapi media ini kan radio. Radio kan harus mengudara dan informasinya bisa langsung voice kita langsung live yang didengarkan. Harus tersampaikan kepada masyarakat. Ya. Oke, baik Paman, ini kayaknya jam Paman nih udah sibuk sekali ya. Katanya ini ada agenda lain lagi nih siang ini. Iya, saya minta maaf juga kepada seluruh warga masyarakat di Kalimantan Selatan yang lagi mendengarkan siaran radio Abdi Persada 104,7, bahwa karena Paman Yani hari ini memang menjadi wakil rakyat dan harus melaksanakan perintah daripada masyarakat. Hari ini seyogyanya kami berangkat tadi pagi ke Kota Baru, tapi karena kegiatan hari ini di Abdi Persada tidak bisa saya lewatkan karena harus ada di sini, saya mampirkan ke sini. Selepas kita siaran ini saya akan kembali ke Dapil di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu untuk melaksanakan kegiatan kedewanan. Iya.
melaksanakan amanah rakyat. Betul. Juga ya pamannya. Mungkin sedikit paman karena tadi udah pada dilantik nih ya Dewan Direksi, kemudian juga bersama jajarannya. Ada pesan untuk para pejabat yang dilantik ini paman? Pesannya sih banyak ya sebenarnya. Waduh, tapi saya akan dikerucutkan saja. Karena ini bahasanya kan saya sebagai masyarakat ya. Yeah. Karena kebetulan suara rakyat saya yang mewakili, saya menyampaikan secara ini ke Abdi Persada bahwa masyarakat itu butuh memang informasi yang cepat, tepat dan akuntabel, ya. Informasi yang bukan hoax, ya. Informasi yang sejuk juga dibutuhkan juga supaya menghangatnya suasana menjelang pilkada dan sebagainya. Yeah, betul. Ini peranan luar biasa. Jadi masyarakat berharap bahwa Abdi Persada benar-benar memberikan informasi yang pas, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu memberikan kesejukan seperti yang saya sampaikan tadi dalam pemberitaannya, tidak untuk provokasi dan sebagainya. Nah, berikutnya juga Abdi Persada, saya inginkan banyak PR yang harus dilaksanakan, walaupun tidak banyak masyarakat di luar sana tahu seperti apa kesulitan Abdi Persada selama ini. Ya contoh dengan listrik, ya yang sering biarpat. Kerusakan mesin barangkali yang sering terjadi, bahkan alatnya kadang kita kirim mungkin ke luar daerah. Betul. Untuk diperbaiki. Ini kan sangat mengganggu sekali. Banyak PR yang harus dilaksanakan, dikerjakan. Sementara juga Abdi Persada juga punya tugas untuk memberikan lompatan ke depan. Seperti contoh tadi kan kita mau nanti ada Abdi Persada TV. Nah ini kan juga harapan daripada warga masyarakat di Kalimantan Selatan. Pemerintah punya TV sendiri, tidak nebeng informasi ke ke TV lain, ya. Walaupun porsinya barangkali adalah barangkali kan, tetapi kita alangkah bagusnya kalau kita punya TV sendiri. Itu adalah menjadi sebuah kebanggaan kayak GTV di Surabaya, Jatim itu. Nah harapan kami ya direksi banyak bekerja ke depan ini, selain juga merenovasi fasilitas-fasilitas yang ada supaya jangan terlihatan jadul. Karena mohon maaf, bukan saya ini kan ya, tetapi ini ada kritik daripada masyarakat melalui suara saya. Jadi memang tidak representatif ya. Kita terima tamu juga seadanya tempatnya dan sebagainya. Nah ini juga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ikut memikirkan bersama. Apapun itu, Dewan Perwakilan Rakyat saya tegaskan akan sinergitas dengan Abdi Persada untuk membangun media kita ini. Alhamdulillah, ini sinergitas yang baik ya, harus kita jalankan untuk Abdi Persada FM. Terima kasih Paman Yani, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mohon doanya, mudah-mudahan kegiatan saya lancar juga. Amin. Menuju Kota Baru dan Tanah Bumbu. Apapun itu ceritanya, ini adalah petugas daripada rakyat sebenarnya. Petugas rakyat. Bukan hanya petugas partai, tapi petugas rakyat yang mengemban amanah masyarakat, bekerja lebih baik dan lurus sehingga apapun capaiannya itu akan dinikmati oleh rakyat Kalimantan Selatan. Oke, terima kasih juga untuk penonton yang sudah nontonin kami di Abdi Persada 104 FM channel. Ini juga dapat salam dari para penonton ini Paman di live chatnya YouTube kita siaran hari ini. Itu ada ya? Iya, salam sehat dan sukses selalu katanya untuk Paman Yani. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi Paman, kita harus pamit. Oke. Dari Indra Dengar Insan Persada dan juga dari hadapan Anda melalui tontonan YouTube kita. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Saya Rini Mas Kanari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dialog Persada. Mendengarkan Abdi Persada FM di mana saja. Download aplikasinya di Play Store. Klik Radio Abdi Persada FM atau bisa dengarkan via streaming di www.abdipersadafm.co.id. Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua.